Selamat siang, pemirsa TV Semongko. Kembali bersama saya Senandung Rindu. Sekarang, saya akan membawakan berita tentang kesenjangan ekonomi yang berada di wilayah Indonesia. Kadar kemiskinan di Indonesia bukan lagi soal betapa susahnya orang mencari makan, tetapi sekarang sudah jatuh kepada titik di mana seseorang tersebut tidak lagi mendapatkan makanan. Potret miskin semakin menjadi-jadi ketika seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Maka dari itu, seringkali terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat itu sendiri. Substansi dari ketidakmerataan pendapatan tersebut adalah akses terhadap sumber daya ekonomi. Baik, sekarang sudah ada Genta Mercedes yang akan melaporkan langsung dari lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan selanjutnya. Halo pemirsa, baik kembali lagi bersama saya Genta Mercedes yang akan melaporkan mengenai kejadian kesenjangan ekonomi di Desa Tarsis DIY. Begitu banyaknya kesenjangan ekonomi, bahkan lebih parahnya banyak sekali warga yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka hanya mengandalkan pendapatan dari memulung. Di sini saya sudah terhubung dengan salah satu warga desa Tarsis yang kesehariannya hanya mengandalkan dari kegiatan memulung. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Maimunah, Nak. Baik, dengan Ibu Maimunah. Ibu sudah berapa lama Ibu tinggal di desa Tarsis DIY ini? Sudah hampir 10 tahun ini, Nak. Sudah cukup lama ya Bu Ibu tinggal di desa Tarsis. Di sini saya ingin bertanya, apakah awal Ibu tinggal di sini keadaan desa sudah seperti ini? Iya, Nak. Meskipun dulu tidak separah saat ini, tetapi yang Ibu lihat setiap hari adalah gedung-gedung tinggi. Terkadang Ibu juga suka berpikir, bagaimana ya rasanya tinggal di hotel atau apartemen mewah. Tetapi meskipun begini keadaannya, hidup harus tetap dijalani, harus tetap bersyukur bagaimanapun keadaannya. Bagi ibu dan keluarga bisa makan setiap hari saja sudah lebih dari cukup, Nak. Baik, lalu apakah pemerintah memberikan alternatif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di desa tersebut, terlebih lagi dalam kondisi seperti ini di mana Indonesia sudah mengalami pandemi COVID-19? Sejauh ini pemerintah belum memberikan alternatif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Akan tetapi pemerintah sudah memberikan sedikit bantuan berupa dana BLT untuk masyarakat kecil seperti ibu ini yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, Nak. Lalu harapan Ibu sendiri untuk pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di desa Tarsis seperti apa ya Bu? Ibu sendiri juga berharap semoga pemerintah juga memberikan dana bantuan untuk UMKM agar mereka tetap hidup di masa pandemi COVID-19 ini, Nak. Baik, terima kasih kepada Ibu Maimunah yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Sama-sama, Nak. Ibu juga berharap semoga kedepannya ada perubahan. Begitu juga dengan masyarakat di desa Tarsis ini, Nak. Sungguh miris kejadian yang kita lihat di televisi. Bukan hanya semata-mata untuk menaikkan ranking saja, tapi berkejadian seperti kesenjangan ekonomi masih sering terjadi di berbagai macam daerah. Sekian dari saya, Genta Mercedes melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Genta telah melaporkan kejadian langsung di Desa Tariksis, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana pendapat dari seorang mahasiswa dan seorang yang disebut dengan orang kaya atau orang berduit ya, dan orang berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di Indonesia ini. Halo Kak Senandung, Senandung. ini ada apa ya? Kok saya diundang kemari? Maksud saya mengundang Pak Joseph dan Maria ke sini adalah untuk
bertanya bagaimana sebenarnya pendapat Bapak dan Maria tentang kesenjangan ekonomi ini. Nah, untuk yang pertama-tama saya persilahkan Pak Joseph untuk menjawab. Ya, kita ambil saja contoh terdekat kita atau yang baru saja ditayangin tadi, di mana banyaknya apartemen atau gedung-gedung tinggi yang bersebelahan dengan pemukiman warga, yang mohon maaf kumuh, yang menjadi bukti bahwa adanya kesenjangan ekonomi. Nah, apalagi sekarang masa pandemi. Tentu saja jika masalah ini terus dibiarkan, bisa saja terjadinya kriminalitas. Terima kasih Pak Joseph. Selanjutnya untuk Maria, bagaimana menurut Maria dari sudut pandang sebagai mahasiswa? Seperti yang Pak Jose bilang tadi, ya ketimpangan sosial itu benar-benar keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Yang paling mencolok adalah perbedaan penghasilannya antara masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Joseph dan Maria. Lalu bagaimana caranya untuk menanggulangi antara perbedaan pendapatan setiap orang? Menurut saya, dengan melakukan redistribusi pendapatan dapat membantu meringankan kesenjangan tersebut, mengingat redistribusi itu merupakan kegiatan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Bisa melalui pemerintah atau dapat dilakukan secara mandiri. Jika dilakukan melalui pemerintah, biasanya dengan diberlakukannya pajak. Jika dilakukan secara mandiri, bisa dilakukan dengan cara sukarela seperti membantu korban bencana. Wah, bagus juga nih. Ngomong-ngomong, Pak Joseph apakah sering bayar pajak? Tidak pernah telat kan, Pak? Tidak dong. Eh, Pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk setiap warga itu akan disalurkan dalam bentuk subsidi pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi secara tidak langsung saya juga telah membantu masyarakat yang kurang mampu tadi. Ada juga program dari retribusi ini, yaitu pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat yang tidak mampu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ada lagi program pemberian kredit lunak. Nah, di sini pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha yang nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari masyarakat yang pada ujungnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan satu lagi ada program pengembangan industri kecil. Mantap, mantap. Terkesan saya dengan kalian berdua ini. Sebetulnya kalian kan belum pernah ketemu kan ya, baru dipertemukan di TV Semongko ini, tapi bisa kalian sekompak itu. Salut saya. Terima kasih, Senandung Kak. Rindu. Baik, saya rasa pertemuan pada siang hari ini sudah cukup. Bicara ala-ala sersan saya tapi santai, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joseph dan kepada Maria karena telah datang, karena telah berbagi pendapat tentang bagaimana dan apa itu kesenjangan sosial di mata kalian. Saya pamit undur diri dan selamat siang. Salam TV Semongko, TV pemersatu bangsa.